Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan tetap menyertai setiap kehidupan kita sampai hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Ya, kita membutuhkan Tuhan menyertai kita membutuhkan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, bahkan kita membutuhkan Tuhan membimbing setiap pribadi kita. Tetapi untuk kita merasakan penyertaan Tuhan, sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub, bagaimana Allah menyertai mereka. Yang mereka lakukan adalah taat. Taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Untuk kita boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, syaratnya adalah taat akan perintah Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tema yang saya bagikan pada saat hari ini, renungan kita yaitu berkat ketaatan. Berkat ketaatan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-26 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-26 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Dan jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang kelima jelas di sana firman Tuhan, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Abraham merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Bagaimana Allah menyertai Abraham, dan firman Tuhan menjelaskan bahwa berkat ini juga akan menjadi bagian dari Ishak ketika dia taat akan perintah Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, Mazmur pasal 18 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, firman Tuhan menjelaskan di sana, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang setia, orang yang taat disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan ketika kita setia, Tuhan setia kepada kita. Dan ini yang dirasakan oleh Abraham, ini yang dirasakan oleh Ishak. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, pasal yang ke-26 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 di sana menjelaskan bahwa ketika itu maka timbullah kelaparan di Filistin, kata firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di Filistin. Dan sana dikatakan Ishak dan keluarganya bersama dengan anak-anaknya ingin pergi ke Mesir, ingin meninggalkan Filistin karena di Filistin terjadi kelaparan. Kalaupun mungkin secara logika kita manusia bertahan di sana juga tidak ada artinya. Karena apa? Terjadi kelaparan. Apa yang ditanam tidak berhasil, apa yang lewat tidak berhasil. Terjadi kelaparan besar. Jadi kalau satu hal yang mungkin mereka yang terpikirkan oleh Ishak adalah harus pergi ke Mesir. Tetapi firman Tuhan menjelaskan di sana, Allah melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Terkadang apa yang kita pikirkan enggak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Terkadang apa yang Tuhan perintahkan enggak masuk logika bagi kita. Tapi satu hal yang kita tahu,
apa yang Tuhan buat bagi kita adalah yang terbaik. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 sampai dengan 9, firman Tuhan, sebab rancanganku bukalah rancanganmu dan jalanmu bukalah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dalam Yesaya ini menjelaskan bahwa bagaimana rencana Allah yang sempurna bagi setiap kehidupan kita. Rencana Allah yang luar biasa, rencana Allah yang mungkin apa yang Tuhan perintahkan gak masuk logika bagi kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu yang terbaik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Ishak memilih untuk taat akan perintah Tuhan, ketika Ishak memilih untuk tetap tinggal di Filistin, walaupun Filistin ketika itu terjadi kelaparan besar, berkat ketaatan dari Ishak akan firman Tuhan, yaitu yang pertama, Ishak mendapat perlindungan. Ishak mendapat perlindungan dari Tuhan. Ayat yang ketiga jelas di sana firman Tuhan menjelaskan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Di sana dikatakan di ayat yang ketiga bahwa Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan pelihara. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai Ishak dan keluarganya. Artinya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi dan hadir dalam kehidupannya. Tuhan senantiasa melindungi dan hadir dalam kehidupan Ishak. Berkat dari ketaatannya adalah mendapat perlindungan daripada Tuhan, mendapat naungan, mendapat kenyamanan daripada Tuhan. Bahkan ketika Ishak melakukan dosa, apa dosa Ishak? Yaitu ketika Ishak menyuruh Ribka untuk berbohong kepada Raja Abimelek. Kepada Raja Abimelek bahwa Ribka itu adiknya, bahwa Ribka itu saudaranya. Tapi Tuhan tidak membiarkan Ishak jatuh ke dalam dosa yang pernah sama yang dilakukan juga Abraham. Ketika Abraham menyuruh Sarah untuk berbohong bahwa dia saudaranya, padahal itu istrinya. Dan hal yang sama yang mungkin ditiru oleh Ishak. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Ishak jatuh dalam dosa yang lebih dalam lagi. Dan Tuhan juga tidak menginginkan bahwa Abimelek yang akhirnya juga harus dihukum karena kesalahan, karena hal yang dilakukan oleh Ishak dan Ribka. Sehingga di sana katakan Allah menyatakan satu hal yang luar biasa. Allah menunjukkan bahwa di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Karena ketakutan yang dialami oleh Ishak. Tanpa harus mengingat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika ketakutan yang besar mungkin terjadi dalam hidup kita, tetap ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan gara-gara ketakutan harusnya kita melakukan dosa. Tetapi di dalam ketakutan kita boleh ingat bahwa Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, berkat dari ketaatan. Yang kedua, apa yang dikerjakannya berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Abraham, apa yang dikerjakan oleh Ishak berhasil. Bapak Ibu bisa baca dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-12 sampai dengan ke-13 berkat melimpah yang didapat oleh Ishak, yaitu hasil kebun mendapatkan hasil yang berlimpah. Saya akan bacakan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, makin kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya, firman Tuhan. Yang kedua, punya banyak ternak. Di ayat yang ke-14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan Ishak kehausan. Di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-15 sana menjelaskan bahwa ketika
orang-orang yang bekerja pada Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham, dan ketika itu sudah ditutup dan mereka membuka kembali, di sana dikatakan sumur-sumur itu penuh dengan air, bahkan air yang berlimpah-limpah. Air yang berlimpah-limpah yang mereka dapatkan ketika mereka menggali sumur. Setiap kali mereka menggali sumur, mereka mendapatkan hasil yang melimpah. Yang ketiga, berkat dari ketaatan Ishak. Ishak mendapatkan keberanian. Ketika itu dijelaskan bahwa ketika Abimelek cemburu melihat berkat yang didapatkannya, maka Ishak diusir dari Filistin. Ishak diusir dari sana. Dan ketika mereka pergi pun Tuhan tetap menyertai. Dan ketika Abimelek datang kembali kepada dia karena dia mendapatkan keberanian. Dia mendapatkan keberanian daripada Tuhan untuk bertemu dengan Abimelek. Di sana dikatakan di ayat yang ke-24, firman Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-24, akulah Allahmu, Allah Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkatimu dan memberikan kepadamu keturunan yang banyak karena janjiku kepada hambaku Abraham. Dan ayat yang ke-28 di sana dijelaskan, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, Ishak mendapatkan keberanian untuk kembali bertemu dengan Abimelek. Dan Abimelek bisa melihat sekalipun mereka diusir dari tempat mereka, dimanapun mereka berada, di tanah manapun mereka pergi, Tuhan tetap menyertai. Dan Abimelek bisa melihat bahwa bagaimana Allah menyertai Ishak, bagaimana Allah memberkati dia dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan, syaratnya adalah taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Sekalipun itu tidak masuk logika kita apa yang Tuhan perintahkan, tapi satu hal yang kita tahu, apa yang Tuhan buat itu baik. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti hidup kita baik, bukan berarti hidup kita enak-enak saja. Akan banyak masalah, akan banyak persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tapi firman Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Berkat ketaatan biarlah menjadi bagian setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang tetap menyertai, bahkan Engkau Allah yang memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap taat akan firman-Mu, taat akan perintah-Mu, taat akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpuji termulialah nama Tuhan, berkati materkan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.